Bayangkan sekali lagi saat kamu mencari dompet di saku, tapi sekali lagi tidak ketemu. Rasanya kayak bingung antara mau marah ke diri sendiri atau bersyukur, karena mungkin dompet itu adalah rumah bagi struk-struk belanja yang lebih banyak daripada isi saldo rekening. Kebanyakan dari kita pastinya pernah merasakan momen deh seperti ini, ketika dompet bahkan bisa hampir terasa seperti beban. Sekarang, coba pikir, bagaimana jika kita tidak perlu lagi bergantung pada benda itu, dan hidup tanpa dompet sepenuhnya? Kita hidup di zaman yang hampir semua serba digital. Bayar sekali klik, transaksi tanpa uang tunai, dan manajemen keuangan dengan aplikasi yang canggih. Namun, apakah benar kita sudah siap untuk meninggalkan dompet fisik? Mari kita selami lebih dalam realitas hidup tanpa dompet fisik dan dampaknya terhadap cara kita bertransaksi dan berinteraksi di dunia nyata. Di bab pertama ini, kita akan membahas risiko yang perlu kita hadapi ketika meninggalkan dompet kita. Chapter 1, Realita Kehidupan Tanpa Dompet. Sekarang bayangkan kamu berjalan di pasar yang ramai dan tiba-tiba, oh tidak, dompetmu hilang. Memiliki dompet sepertinya menjadi kewajiban, bukan? Namun, bisa jadi lebih merepotkan daripada membantu. Dompet bukan hanya sekadar tempat menyimpan uang, dia juga seakan jadi simbol status sosial dan kebanggaan. Betapa banyak dari kita yang rela bertransaksi menggunakan uang cash demi menghindari kerumitan teknologi? Sekarang sekali lagi, benarkah kita selalu butuh itu? Kembali ke intinya, yang seharusnya kita perhatikan adalah apakah kita sudah benar-benar siap meninggalkan semuanya dan berpindah ke digital. Digitalisasi adalah kata kunci di sini. Kartu kredit, aplikasi dompet digital, dan sistem pembayaran cepat seakan sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun, ada yang harus kita bicarakan, pergeseran ini tidak semudah membalik telapak tangan. Banyak yang masih religius pada dompet fisik, padahal di luar sana tren semakin jelas. Bayangkan jika semua transaksi kita dilakukan secara online. Pertanyaannya, seberapa aman semua ini? Statistik menunjukkan bahwa kejahatan cyber meningkat pesat. Siapa yang mau jadi korban selanjutnya? Jika kita hanya mengandalkan smartphone, kita mungkin harus menghadapi tantangan baru dalam urusan keamanan. Tetapi, bisakah kita benar-benar kembali ke cara-cara lama? Mari kita lihat lebih dalam. Chapter 2, Keamanan jadi pertimbangan utama. Keamanan adalah topik yang tidak bisa diabaikan. Setiap kali kita bertransaksi secara digital, kita mesti siap menghadapi risiko yang mengintai. Data pribadi bisa dengan mudah dibobol, dan uang kita bisa raib secepat kilat dari rekening. Untuk yang suka scroll media sosial, perhatikan berita kriminal tentang pencurian identitas. Pastikan untuk tidak hanya mentransfer kepercayaan ke teknologi. Kecanggihannya mungkin bikin kita terpesona, tapi itu juga bisa jadi senjata makan tuan. Kita terbiasa berpikir, ini aman, digitalisasi ini canggih. Namun, tidakkah kamu merasa ada yang aneh ketika di sisi lain kita sangat percaya terhadap dompet fisik yang mungkin dianggap kuno? Uang yang ada di dalam dompet mungkin aman, tapi satu kesalahan saat memindahkan data ke aplikasi digital bisa berakibat fatal. Proses membangun sistem pertahanan cyber memang terus berkembang, tetapi sama seperti dompet yang kita simpan di rumah, kita harus bijak dan waspada terhadap lingkungan digital kita. Jadi, mari kita cermati lebih mendalam tentang apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga keamanan digital kita ketika melakukan transaksi. Chapter 3, Memudahkan atau memperumit hidup. Bayangkan kamu tidak lagi membawa dompet, semua hanya berpusat pada smartphone. Banyak orang bilang, itu lebih praktis. Namun, coba deh bayangkan saat kamu kehadiran acara penting, dan tiba-tiba kamu tidak bisa menemukan sinyal. Gimana dong? Merasa jadi budak teknologi? Di satu sisi,
Teknologi membuat segala sesuatu lebih cepat, tetapi di sisi lain, kehidupan kita menjadi lebih rumit. Ketika semua hal bisa dilakukan dalam satu alat, bisa jadi, justru kita menjadikan alat itu sebagai beban. Ketergantungan dari satu gadget saja ternyata bisa menjadikan kita lebih rentan. Kita harus jujur, terkadang gadget kita lebih seperti belenggu. Kapan terakhir kali kamu merasa tenang saat keluar rumah tanpa smartphone? Nah, jadi kita harus siap menghadapi kemungkinan. Apakah kita mau menyederhanakan hidup atau justru mempersusah diri kita sendiri? Chapter 4, Perubahan Kebiasaan Ekonomi. Kita tidak bisa mengabaikan bahwa hidup tanpa dompet akan mengubah kondisi ekonomi sehari-hari. Bagaimana bisa ya? Sebagian besar orang masih menggunakan barang fisik dalam urusan keuangan mereka. Tapi saat kita beralih ke tanpa dompet, maka transaksi digital bisa mempercepat pergerakan uang. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana perubahan itu bisa berdampak langsung pada pendapatan pedagang kecil, yang juga masih mengharapkan transaksi tunai? Kalau kita bicara tentang interaksi sosial, beberapa pelaku usaha mungkin akan merasakan kehilangan pelanggan yang nggak mau mentransaksikan uang cash. Selain itu, kita juga perlu memikirkan dampak pada kebiasaan berbelanja. Apakah kita mau jadi lebih impulsif? Nah, ini jadi dua sisi mata uang. Memang, transaksi digital bisa memudahkan, tetapi terlalu cepat juga bisa berujung pada dampak ekonomi yang enggak terduga. Mari kita jadi kritis dan bijaksana ketika berhadapan dengan kondisi ini. Chapter 5, Generasi Digital, Siapa yang diuntungkan? Di balik semua ini, ada satu pertanyaan besar yang harus dijawab. Siapa yang benar-benar diuntungkan? Generasi muda, yang tumbuh dengan teknologi, pasti lebih nyaman dengan sistem ini. Namun, jangan lupa, ada kelompok tertentu yang ketinggalan zaman dan merasa terdominasi. Kita berbicara tentang orang tua yang mungkin lelah menghadapi perubahan yang begitu cepat. Memadukan dua generasi atau lebih dengan cara pandang berbeda terhadap uang bukanlah perkara sepele. Kita berisiko melupakan bagian penting dari ekonomi, generasi yang tidak mengikuti perkembangan teknologi, karena takut atau kurang paham harus tetap jadi perhatian kita. Mari kita pikirkan tentang nilai-nilai manusiawi dalam dunia serba digital ini. Kita tidak boleh terus melaju tanpa mempertimbangkan mereka yang mungkin tertinggal. Tentunya, ingat bahwa setiap perubahan ini seharusnya membawa manfaat untuk semua orang, bukan justru menimbulkan jurang pemisah. Jangan lupa untuk subscribe ke Memoria untuk lebih banyak cerita menarik. Karena setiap hal punya asal.